Kali ini saya akan menjelaskan salah satu teknik serangan terhadap jaringan komputer, yaitu web spoofing. Web spoofing adalah salah satu teknik serangan pada jaringan komputer yang dimana sang penyerang membuat website palsu dengan tampilan yang hampir sama seperti website aslinya. Jadi misalnya si penyerang membuat website tiruan dari Facebook. Jadi website asli dari Facebook adalah facebook.com. Si penyerang membuat website palsu dengan nama yang sedikit berbeda yaitu facebook1.com. Walaupun namanya berbeda tetapi si penyerang membuat tampilan dari websitenya sama persis seperti yang asli. Sehingga jika kita kurang teliti, maka kita bisa saja terperangkap pada serangan dari si penyerang ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan web spoofing dan juga cara mengatasinya. Untuk topologi melakukan web spoofing adalah seperti berikut. Ini adalah server attacker yang dimana pada server attacker ini akan ada web server. Di sini menggunakan Debian server, lalu Mikrotik, dan klien ini adalah target dari sisi penyerang ini yang berupa Windows XP. Sesuai dengan topologi ini, saya telah menyiapkan 3 mesin virtual. Yang pertama, virtual Windows XP sebagai kliennya. Yang kedua, virtual Debian server sebagai server dari si penyerang. Lalu, virtual Mikrotik. Lalu untuk network adapter tiap-tiap mesin virtualnya, untuk Mikrotik menggunakan 3 adapter. Yang pertama, bridge adapter, yang kedua internal network, yang ketiga internal network. Dan untuk Debian menggunakan satu, yaitu internal network. Dan pada klien atau Windows XP-nya menggunakan satu, yaitu internal network. Kita masuk pada Debian-nya. Kita cek IP-nya. Ini adalah IP dari Debian-nya, 192.168.28.2. Dan pada gateway nanti akan kita tambahkan IP yang ada di gateway ini nanti akan kita tambahkan pada Mikrotik. Lalu pada Debian ini saya telah menyiapkan DNS server dan juga web server. Untuk konfigurasinya akan saya tunjukkan. Untuk konfigurasi file named.conf default zone seperti berikut. Dari zone petik 28.168.192.in.addr.arpa ini sampai zone Google E-nya 2.com ini. Jadi di sini saya akan membuat duplikasi website dari tampilan login Google. Jadi tampilan login Google yang asli akan saya duplikasi. Untuk itu saya harus mendownload file HTML login dari Google. Untuk mendownloadnya saya telah mendownloadnya pada internet. Kalian ketikkan link berikut jika ingin mendownloadnya, gis.github.com/linux-stripcare/ setelah itu scroll ke bawah pada index.html. Download filenya. Setelah kalian download akan berbentuk rar atau zip ekstrak dan kalian akan mendapatkan 2 file yaitu index.html dan juga post.php. Setelah itu kopikan filenya ke Debian. Lalu untuk konfigurasi file yang selanjutnya yaitu dbweb. Konfigurasi dbweb seperti berikut. Lalu db192 seperti berikut. Sekarang untuk konfigurasi web servernya. Untuk konfigurasi web servernya pada bagian file Google ini seperti berikut. Server name-nya www.google.com, server alias google.com. Dokumen root ini lokasi dari file HTML web servernya nanti, yaitu di var www/google ini. Di direktori ini juga. Jadi kita cek pada file var www.
Di sini saya membuat direktori Google. Ya, pada direktori ini file index.html dan post PHP yang telah kalian pindahkan ke Debian, copy file tersebut ke /var/www/ file Apache kalian. Jika sudah, aktifkan websitenya. Ya, sudah saya aktifkan. Jika sudah, restart Apache-nya. Selanjutnya yang diperlukan lagi yaitu menginstal tcpflow. Saya sudah menginstalnya. Maka selanjutnya kita atur pada MikroTik untuk menghubungkan klien ke internet. Selanjutnya kita atur MikroTik-nya, kita atur menggunakan Winbox. Gunakan Winbox masuk ke MikroTik-nya. Lalu pertama atur DHCP klien agar MikroTik mendapatkan IP secara DHCP dari internet. Caranya cukup DHCP klien, tambahkan interface-nya, pilih interface yang terhubung dengan internet, yaitu Ether 1. Nantinya akan seperti berikut. Lalu kita atur IP-nya untuk Ether 2 dan Ether 3. Kita tambahkan. Ether 2 ini Ether yang terhubung dengan klien. Lalu kita tambahkan Ether 3. Ini Ether yang terhubung dengan Debian servernya. IP-nya sama seperti gateway yang ada di Debian server. Sekarang kita tambahkan firewall NAT agar klien bisa terhubung dengan internet. Pada IP firewall NAT kita tambah. Pada general chain src NAT. Lalu out interface pilih Ether yang terhubung dengan internet, yaitu Ether 1. Lalu pada action pilih masquerade. Apply. Kita tes pada kliennya, kita tes ping Google. Saya sudah mengatur IP-nya. Pada bagian DNS ini, pada private DNS ini masukkan IP dari Debian servernya. Lalu pada alternate ini baru DNS dari Google. Simpan. Sekarang kita coba ping internet. Ya, bisa. Kita coba ping web server yang telah dibuat pada Debian server tadi. Ya, bisa. Lalu untuk uji coba hasil serangan dari web spoofing ini pada Debian, kita kembali ke Debian, kita aktifkan tcpflow-nya. Masukkan perintah berikut. Ya, jadi nantinya tcpflow ini akan mendengarkan semua yang diinputkan pada klien. Sekarang kita masuk ke klien lagi, kita buka browser. Kita masukkan website dari Debian servernya. Ya, tampilannya adalah seperti berikut. Ini sama seperti tampilan login dari Google yang asli. Jadi jika kita kurang teliti, bisa saja kita terjebak dalam serangan si penyerang. Jadi kita coba masukkan emailnya. Dan juga passwordnya. Jadi saat si korban menekan tombol sign in ini,
Nantinya pada Debian akan menunjukkan email dan juga password-nya. Kita coba. Nah, saat di sign in ini kita akan di-redirect ke halaman login Google yang asli. Kita cek pada Debian-nya, hasilnya seperti berikut. Seperti kode-kode yang tidak jelas memang, tapi jika kalian cek pada bagian bawah, di situ ada email dan juga password. Email adalah emailnya dan password adalah password dari email tersebut. Dengan cara seperti itu, si penyerang bisa mendapatkan informasi pribadi mengenai kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk mengatasi web spoofing ini. Untuk mengatasi ini kita akan menggunakan MikroTik. Jadi pada MikroTik ini kita akan mengatur firewall untuk memblokir website yang mencurigakan tersebut. Jadi pada IP, firewall, filter rules kita tambahkan. Pada tab general, chain-nya pilih forward. Lalu pada DST address, ini masukkan IP dari situs tersebut. Untuk mengetahui IP-nya kita bisa cek pada client. Kita lakukan ping ke website tersebut. Dan ini pada reply from ini adalah IP dari website tersebut. IP-nya adalah 192.168.28.2. Jadi pada MikroTik, DST address ini kita masukkan IP-nya. Lalu pada in interface, pilih Ether yang terhubung dengan client. Lalu masuk ke tab action, actionnya pilih drop, apply. Sekarang kita coba pada kliennya, kita tes ping, lalu kita akses websitenya lagi apakah bisa atau tidak. Kita tes ping. Ya, hasilnya request timeout berhasil. Sekarang kita tes akses websitenya ulang. Kita tunggu. Ya, tidak bisa. Ya, seperti itulah penjelasan saya mengenai web spoofing dan cara mengatasinya. Sekian, terima kasih.